Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-127. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah maka malam itu Paksi Pamekasan berada di rumah Ki Gede Pemanahan. Di rumah Ki Gede, Paksi Pamekasan mendapat pengobatan yang lebih baik, bukan sekedar obat yang ditaburkan di atas luka-lukanya saja, tetapi ia pun mendapat minuman yang dapat memacu pulihnya kekuatannya. "Kau harus makan yang banyak," berkata Raden Sutawijaya ketika mereka makan malam. "Dengan demikian, kekuatanmu akan segera pulih kembali." Paksi Pamekasan tersenyum sambil menyendok nasi ke mangkoknya. Ia berkata, "Aku berani bertaruh, siapakah yang terbanyak makan di antara kita?" Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo tertawa, tetapi sebenarnya lah mereka bertiga makan dengan lahapnya. Malam itu mereka bertiga dapat tidur dengan nyenyak. Meskipun Paksi Pamekasan beberapa kali terbangun oleh perasaan pedih yang masih terasa di luka-lukanya, namun kemudian ia pun segera tertidur lagi. Ketika mereka bangun di pagi-pagi sekali, keadaan Paksi Pamekasan sudah menjadi semakin baik. Tenaganya serasa telah tumbuh kembali, meskipun belum utuh. Namun Paksi Pamekasan tidak lagi merasa dirinya terlalu lemah. Tetapi ternyata Raden Sutawijaya minta agar mereka tidak segera kembali ke padepokan hari itu juga. Ia masih memikirkan keadaan Paksi Pamekasan yang masih belum pulih sepenuhnya. "Tetapi hutan Jabung itu tidak terlalu jauh," berkata Paksi Pamekasan kepada Raden Sutawijaya. "Bukan jaraknya, tetapi kita bisa bertemu dengan para pengikut Haryo Wisoko. Jika mereka tahu kaulah yang membunuh ketiga orang pengikutnya, maka mereka tentu sangat mendendammu." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun ia masih sempat berkata, "Jika saja aku dapat menangkap mereka hidup-hidup, atau salah seorang dari mereka." "Jangan kau sesali," berkata Pangeran Benowo. "Sulit bagimu untuk melakukannya. Jika sedikit saja kau salah hitung, maka kaulah yang akan menjadi korban." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi ia tidak memaksa untuk kembali ke padepokan. Hari itu Paksi Pamekasan benar-benar beristirahat bersama Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo bahkan tidak pergi ke istana. Ia tetap saja berada di rumah Ki Gede Pemanahan. Selain beristirahat dengan baik, Paksi Pamekasan pun mendapat obat yang ternyata dapat bekerja dengan sangat baik bagi tubuhnya. Kekuatannya tumbuh semakin pesat sehingga rasa-rasanya telah pulih kembali. Setiap kali Paksi Pamekasan makan bersama Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo, maka mereka selalu mendorong Paksi untuk makan sebanyak-banyaknya. Baru pada hari berikutnya, mereka pun minta diri untuk kembali ke hutan Jabung. Ketika mereka minta diri kepada Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede itu pun bertanya kepada mereka, "Kalian tidak membawa kuda?" "Tidak, Ayah.
Kami kemarin lusa membawa kuda beban yang agaknya telah diambil oleh sekelompok prajurit. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Ia pun kemudian bertanya kepada Raden Sutawijaya. Apakah kalian akan membawa kuda? Tidak, Ayah. Raden Sutawijaya menggeleng. Kami akan berjalan kaki saja. Bukankah hutan Jabung tidak terlalu jauh? Bahkan mungkin kami dapat melihat sesuatu yang berarti di sepanjang perjalanan kami. Berhati-hatilah. Mungkin kalian menjumpai sesuatu yang berarti, tetapi mungkin pula kalian menjumpai orang-orang yang sedang mendendam itu. Baik, Ayah, jawab Raden Sutawijaya. Bagaimana keadaanmu, Paksi? Bertanya Ki Gede Pemanahan. Keadaanku sudah berangsur baik, Ki Gede, jawab Paksi Pamekasan. Apakah tenagamu sudah pulih kembali? Meskipun belum sepenuhnya, tetapi sudah cukup memadai, Ki Gede. Baiklah jika demikian, pergilah. Demikianlah beberapa saat kemudian, ketiga orang itu pun telah meninggalkan rumah Ki Gede Pemanahan. Mereka tidak langsung keluar gerbang kota, tetapi dengan penyamaran mereka, ketiganya berjalan-jalan lebih dahulu di dalam kota. Tetapi mereka tidak menjumpai sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka tidak melihat laki-laki yang memikul bahan pangan atau membawa di atas kepalanya bakul berisi beras atau jagung. Nampaknya setelah ketiga orangnya terbunuh itu, Haryo Wisoko menjadi semakin berhati-hati. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka ketiga orang itu pun kemudian keluar dari pintu gerbang kota yang mendapat pengawasan yang seksama. Namun tidak seorang pun di antara para prajurit yang bertugas yang dapat mengenali Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan, meskipun setiap orang yang lewat, keluar atau masuk diperhatikan oleh para penjaga pintu gerbang dengan seksama. Bahkan orang-orang yang duduk di dalam pedati pun tidak luput dari pengawasan. Namun yang ditanamkan kepada para prajurit yang bertugas itu adalah ciri-ciri Haryo Wisoko dan beberapa orang pengikutnya yang terpenting. Karena itu, mereka yang tidak sesuai dan bahkan tidak mendekati ciri-ciri yang telah mereka ketahui itu seakan-akan tidak lagi mendapat banyak perhatian. Di perjalanan kembali ke padepokannya, Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu tidak mendapat hambatan yang berarti. Sementara itu, keadaan Paksi pun telah menjadi benar-benar hampir pulih. Ia tidak merasa letih dalam perjalanannya kembali ke hutan Jabung. Luka-lukanya pun sudah tidak terasa nyeri lagi, meskipun masih harus mendapat pengobatan. Kedatangan mereka disambut oleh Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Griyadama, serta para penghuni padepokan itu. Bahkan 2-3 orang pemimpin prajurit yang ikut bekerja di padepokan itu telah menyambutnya pula. Menurut prajurit penghubung yang memberitahukan bahwa kalian tidak dapat pulang, Paksi telah terluka parah, berkata Ki Panengah. Ya Guru, jawab Paksi Pamekasan. Tetapi luka itu sudah mulai membaik. Aku mendapat obat dari Ki Gede Pemanahan. Syukurlah, Ki Griyadama mengangguk-angguk. Meskipun demikian, kau harus masih banyak beristirahat. Iya Ki Griyadama, Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Waskita telah langsung melihat luka-luka Paksi Pamekasan itu. Namun katanya kemudian, tentu sudah jauh lebih baik dari saat kau terluka. Iya Guru, jawab Paksi Pamekasan. Sekarang beristirahatlah, pengobatan itu harus dilanjutkan. Apakah kau mendapat obatnya dari Ki Gede?
Iya guru. Bagus, dalam 3-4 hari, maka segala-galanya tentu sudah akan pulih kembali. Luka-luka ini sudah akan sembuh, mungkin masih tersisa, tetapi sudah tidak akan berpengaruh apa-apa lagi. Iya guru. Paksi Pamekasan pun kemudian telah pergi ke biliknya, seperti yang dikatakan oleh Ki Waskita, Ki Pandengah dan Ki Kriyadama. Paksi Pamekasan pun harus banyak beristirahat. Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo berada di bilik Paksi Pamekasan itu sejenak, namun mereka pun kemudian telah keluar lagi. Pangeran Benowo masih juga sempat berpesan agar Paksi Pamekasan tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Untuk sementara, kita lupakan saja Paman Haryo Wisoko. Iya Pangeran, tidur adalah salah satu pengobatan yang paling baik. Darahmu sudah terlalu banyak keluar. Meskipun kau merasa bahwa tenagamu sudah akan pulih kembali, tetapi karena darahmu terlalu banyak terperas dari luka-lukamu, kau masih memerlukan waktu untuk dapat pulih kembali. Iya Raden. Ketika Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo keluar dari bilik Paksi Pamekasan, maka Paksi Pamekasan memang membaringkan tubuhnya di amben bambu. Sebenarnya ia memang merasa letih setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu jauh. Dalam keadaan yang wajar, ia tidak akan merasa letih meskipun harus menempuh perjalanan 10 kali lipat. Tetapi pada saat darahnya telah banyak terperas, maka rasa-rasanya tenaganya pun menyusut. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun sadar bahwa ia harus banyak beristirahat untuk dapat menjadi pulih segala-galanya. Namun ketika Paksi Pamekasan itu tinggal berbaring sendiri di dalam biliknya, maka angan-angannya pun mulai merambah keluarganya. Ia mulai mengingat-ingat lagi bagaimana adiknya berkata kepadanya bahwa Paksi Pamekasan bukanlah kakaknya. Pengakuan ibunya serasa terngiang kembali di telinganya bahwa Paksi Pamekasan memang bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ingatan itu telah membuat Paksi Pamekasan menjadi gelisah. Dengan susah payah ia berusaha untuk melupakannya. Setidak-tidaknya untuk sementara, ia ingin tubuhnya menjadi pulih kembali tanpa terhambat oleh kegelisahan yang mencekam jantungnya. Tetapi Paksi Pamekasan tidak berhasil. Bahkan ingatannya tentang kata-kata adiknya dan pengakuan ibunya itu terasa semakin dalam tertanam di dalam hatinya. Paksi Pamekasan pun segera bangkit. Udara terasa menjadi semakin panas. Justru karena itu maka Paksi Pamekasan pun telah bangkit dan melangkah keluar. Bahkan kemudian Paksi Pamekasan pun duduk di serambi belakang. Paksi Pamekasan masih mendengar kesibukan orang-orang yang sedang bekerja menyelesaikan padepokan di dekat hutan Jabung itu. Sebagian besar dari bangunannya sudah berdiri dengan kokohnya. Hari itu Paksi Pamekasan masih dapat menahan diri dan menyimpan persoalannya di dadanya. Ketika kemudian Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo minta Paksi Pamekasan masuk ke dalam biliknya, Paksi Pamekasan pun berkata, "Udara terasa panas sekali di dalam bilik." Raden Sutawijoyo dan Pangeran Benowo tidak memaksanya. Agaknya di luar udara terasa lebih sejuk, apalagi jika angin bertiup dari arah hutan Jabung. Ketika tekanan perasaannya itu memuncak, maka Paksi Pamekasan pun telah menemui Ki Pandengah dan Ki Waskita di dalam ruang khusus mereka. "Aku ingin berbicara dengan guru berdua," berkata Paksi Pamekasan kemudian. "Apa yang akan kau bicarakan, Paksi?" "Tentang diriku sendiri, Guru,"
Jawab Paksi Pamekaas. Ki Panengah dan Ki Waskita mengerutkan dahinya, sementara Paksi Pamekaas pun berkata lagi, tetapi tidak dengan orang lain, bahkan Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo sekalipun. Apakah ada rahasia yang menyelimuti dirimu? Bertanya Ki Waskita. Iya, dan itu terasa sangat menyakitkan, Guru. Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam, katanya, baiklah, malam nanti setelah kita keluar dari sanggar. Paksi Pamekaas mengangguk-angguk. Demikianlah, ketika matahari menjadi semakin rendah, maka mereka yang mengerjakan padepokan itu pun telah menyelesaikan pekerjaan mereka untuk hari itu. Mereka pun pergi membersihkan tubuh mereka, kemudian membenahi pakaian. Para cantrik pun telah beristirahat pula. Nanti pada saat malam turun, mereka akan berada di dalam sanggar. Mereka berada di hutan Jabung tidak semata-mata untuk mengerjakan padepokan yang akan mereka pergunakan itu saja, tetapi mereka pun harus meningkatkan kemampuan dan ilmu mereka. Ketika malam turun, maka seperti biasanya para cantrik telah bersiap untuk berlatih di dalam sanggar di bawah tuntunan sebagian oleh Ki Panengah dan sebagian oleh Ki Waskita. Sebagian mempergunakan sanggar tertutup dan sebagian lagi mempergunakan sanggar terbuka di halaman padepokan yang lama. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo telah berada di antara mereka pula. Raden Sutawijaya berada di sanggar bersama Ki Panengah, sedangkan Pangeran Benowo berada di dalam sanggar bersama Ki Waskita. Mereka membantu Ki Panengah dan Ki Waskita menuntun para cantrik meningkatkan ilmu mereka. Sementara itu Paksi Pamekaas masih belum ikut dalam latihan-latihan yang berat karena luka-lukanya serta tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya. Namun menjelang tengah malam, setelah latihan-latihan itu selesai, serta Ki Panengah dan Ki Waskita telah mandi, maka Paksi Pamekaas pun menghadap keduanya di dalam bilik khususnya. Paksi, berkata Ki Panengah, apa yang akan kau sampaikan kepada kami? Nampaknya kau telah membawa beban perasaan yang sangat berat. Iya, Guru, desis Paksi Pamekaas. Aku merasa tidak kuat untuk memikulnya. Aku ingin menyampaikannya kepada guru berdua agar beban itu terasa berkurang. Aku mohon petunjuk-petunjuk apa yang sebaiknya aku lakukan. Katakan, Paksi, desis Ki Panengah. Paksi Pamekaas pun kemudian telah menceritakan kepada mereka berdua bahwa ia telah bertemu dengan adiknya itu. Namun ternyata bahwa dalam pertemuan itu jantungnya telah ditikam oleh satu kenyataan yang sangat pahit. Guru, ternyata aku bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Ki Panengah dan Ki Waskita saling berpandangan. Dahi mereka pun berkerut-merut. Mereka memandang Paksi Pamekaas dengan dada yang berdebaran. Paksi Pamekaas menundukkan kepala dalam-dalam. Dadanya terasa bergetar semakin cepat. Tenangkan hatimu, Paksi, berkata Ki Panengah. Kenyataan ini memang sangat pahit. Tetapi bukankah lebih baik bagimu untuk mengetahui dengan pasti siapakah dirimu daripada selalu berteka-teki tentang sikap Ki Tumenggung Sarpabiwada yang selalu mengancammu? Aku sama sekali tidak menghiraukan apakah aku terancam atau tidak, Guru. Tetapi aku harus menerima kenyataan tentang ibuku. Selain itu, jika aku telah memecahkan satu teka-teki yang rumit, namun aku telah menghadapi teka-teki lain yang lebih rumit lagi. Teka-teki apa lagi, Paksi?
Teka-teki, siapakah ayahku itu? Ibu sama sekali tidak mau memberikan petunjuk. Bahkan ibu mengatakan bahwa ayahku itu sudah tidak berada di Pajang lagi. Kemana ayahmu itu menurut ibumu, Paksi? Bertanya Ki Panengah. Paksi Pambekas menarik nafas dalam sekali. Katanya, "Guru, ibu tidak mau berbicara tentang ayahku." Paksi Pambekas pun kemudian mengulangi kata-kata ibunya tentang laki-laki yang sebenarnya adalah ayahnya. Ki Panengah dan Ki Waskita termangu-mangu sejenak, namun kemudian Ki Waskita pun berkata, "Sudahlah Paksi, betapapun pahitnya, kau tidak dapat merubah kenyataan yang telah terjadi itu. Kau harus menerimanya dengan dada yang lapang." Paksi Pambekas mengangguk-angguk. Katanya, "Iya Guru, aku harus menerima kenyataan tentang diriku sendiri dan terutama tentang ibuku. Tetapi apakah sudah sepantasnya bahwa aku untuk selanjutnya tidak mengenal siapa ayahku?" "Kau mendendamnya?" bertanya Ki Waskita. "Buat apa aku mendendamnya, Guru? Yang terjadi sudah terjadi. Sementara ibu menganggap bahwa laki-laki itu tidak bersalah, bahkan ibu justru menyalahkan dirinya sendiri." "Sudahlah Paksi. Menurut ibu, kakek hampir membunuhnya. Kakek tidak dapat menerima dengan ikhlas kenyataan tentang ibuku. Tentu saja bukan hanya kakek, tetapi semua orang tidak dapat menerima dengan ikhlas kenyataan itu." "Aku mengerti Paksi," berkata Ki Panengah. "Namun untuk sementara kau dapat mengesampingkan persoalan itu. Untuk sementara, yang segera harus kau lakukan, bagaimana kau bersikap terhadap Ki Tumenggung Sarpabiwada yang sebenarnya bukan ayahmu itu." "Aku memang tidak mau dibunuhnya, Guru. Tetapi bagaimanapun juga ia sudah mengangkat ibu dari genangan lumpur. Meskipun mungkin Ki Tumenggung Sarpabiwada mempunyai pamrih, tetapi kehadirannya dalam kehidupan ibuku telah memberikan arti tersendiri. Aku tidak dapat membayangkan apa jadinya seandainya Ki Sarpabiwada itu tidak mau menikahi ibu pada waktu itu." "Sudahlah Paksi, sudahlah," potong Ki Panengah. "Seperti yang aku katakan, untuk sementara kau dapat mengesampingkan persoalan pribadi." "Itukah yang terbaik bagiku saat ini, Guru?" Ki Panengah termangu-mangu sejenak, namun Ki Panengah itu pun kemudian menyahut, "Untuk sementara Paksi, untuk sementara saja." "Tetapi Guru, bagaimana pendapat Guru? Apakah dalam persoalan itu hanya ibu saja yang bersalah sebagaimana dikatakan oleh ibu? Apakah laki-laki yang membuat ibu hamil sebelum menikah itu tidak bersalah?" "Tentu ia juga bersalah Paksi," sahut Ki Waskita. "Salahnya sama besarnya dengan kesalahan ibumu. Tidak seharusnya ibumu menyalahkan dirinya sendiri." Paksi Pambekas menarik nafas dalam-dalam, namun sekali lagi Ki Panengah berkata, "Paksi, jangan kau biarkan dirimu tenggelam ke dalam persoalan itu. Sebaiknya kau bangkit untuk menghadapi hari-harimu saat ini. Kau, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo." Paksi Pambekas mengangguk-angguk. Katanya, "Aku mengerti Guru. Bukan berarti bahwa kau harus menghapusnya sama sekali. Tetapi seperti yang sudah aku katakan beberapa kali, untuk sementara Paksi." "Iya Guru. Tetapi untuk selanjutnya aku berjanji bahwa aku akan membantumu." "Terima kasih Guru." "Kau tidak sendiri Paksi," berkata Ki Waskita. "Yakinlah itu." Paksi Pambekas mengangguk sambil berdesis. "Iya Guru." "Nah, apakah masih ada yang ingin kau sampaikan?"
Tidak, Guru. Aku sudah mengatakannya semuanya. Guru berdua tahu beban apakah yang sekarang aku pikul. Mudah-mudahan aku tidak tertimbun di dalamnya. Sudah aku katakan, kau tidak sendiri, Paksi. Terima kasih, Guru. Demikianlah, sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun telah minta diri. Meskipun beban masih terasa sangat berat, tetapi setelah ia mengatakannya kepada kedua gurunya, maka rasa-rasanya ia mempunyai kekuatan baru untuk memikulnya. Aku memang harus melupakan untuk sementara persoalan pribadiku, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Paksi Pamekasan pun menyadari bahwa masih banyak persoalan yang lebih besar harus dihadapinya bersama-sama dengan Raden Sutawijaya, dengan Pangeran Benowo, dan dengan banyak orang lainnya. Ketika kemudian Paksi Pamekasan keluar dari ruangan khusus kedua gurunya, malam pun telah larut. Saudara-saudara seperguruannya telah tertidur. Namun ketika ia melangkah di dekat pembaringan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya, keduanya ternyata masih belum tidur. Ketika Paksi Pamekasan melangkah ke pembaringannya, maka Pangeran Benowo itu pun berdesis kepadanya. "Selamat malam, Paksi." "Selamat malam, Pangeran." "Tidurlah," berkata Raden Sutawijaya kemudian. "Kau harus banyak beristirahat." "Iya, Raden." Paksi Pamekasan pun kemudian membaringkan dirinya, tetapi ia masih saja gelisah. Berbeda dengan saat-saat ia bermalam di rumah Ki Gede Pemanahan. Justru waktu itu badannya masih terasa sakit dan sangat lemah, serta perhatian Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya atas keadaannya. Paksi Pamekasan justru sempat tidur nyenyak. Sekali-sekali ia terbangun karena nyeri pada lukanya. Namun kemudian ia tertidur lagi. Selain badannya masih terasa sakit, ia pun merasa sangat letih pada waktu itu. Tetapi ketika tenaga dan kekuatannya berangsur pulih kembali, maka ia justru menjadi semakin sulit dapat tidur. Tetapi akhirnya Paksi Pamekasan tertidur juga meskipun hanya sebentar. Dalam pada itu, setelah Paksi Pamekasan meninggalkan kedua gurunya, maka Ki Waskita pun berkata kepada Ki Panengah, "Aku akan mempergunakan jalan yang satu ini untuk menangkap Ki Tumenggung Sarpabiwada, Ki Panengah." Ki Panengah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kasihan Paksi, tetapi menurut pendapatku, lebih baik baginya untuk segera mengetahui bahwa ia bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada." Tetapi ia terjerat pada teka-teki yang menurut Paksi Pamekasan lebih besar lagi. Paksi tentu ingin tahu siapakah ayahnya, siapakah laki-laki yang telah menodai ibunya semasa gadisnya dan kemudian meninggalkannya dalam keadaan hamil. Ki Panengah termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Ki Waskita memang dapat mempergunakan cara yang satu itu sekarang." Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Panengah pun berkata, "Mudah-mudahan cara ini berhasil memancing Ki Tumenggung Sarpabiwada keluar dari persembunyiannya. Apakah sebaiknya aku berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan? Mungkin Ki Gede dapat memberikan beberapa petunjuk yang berarti." Ki Panengah mengangguk-angguk. "Baiklah, besok aku akan menemui Ki Gede Pemanahan." Sebenarnya lah,
Di keesokan harinya Ki Waskita pun sudah mempersiapkan diri untuk menemui Ki Gede Pemanahan. Ketika kudanya sudah siap, maka Ki Waskita pun minta diri kepada Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan, serta murid-muridnya yang lain. Ki Waskita pun memberitahukan pula kepergiannya itu kepada Ki Griyadama. "Guru akan pergi sendiri?" bertanya Paksi Pamekasan. "Iya Paksi, aku kira tidak akan ada hambatan di perjalanan. Para pengikut Haryo Wisoko tidak mengenal aku, kecuali Haryo Wisoko sendiri, dan barangkali beberapa orang yang tentu jarang-jarang keluar dari persembunyiannya. Jika Ki Waskita mengizinkan, biarlah aku dan Adimas Pangeran Benowo menyertai Ki Waskita," berkata Raden Sutawijoyo. Tetapi Ki Waskita tersenyum. Katanya, "Terima kasih, biarlah aku pergi sendiri. Mungkin aku tidak pulang hari ini, mungkin besok atau lusa." Raden Sutawijoyo tidak mendesaknya, namun Ki Waskita sendiri berkata, "Sudah terlalu lama Haryo Wisoko menjadi buruan. Mungkin ia sudah sembuh, mungkin tenaga dan kemampuannya pun sudah pulih pula. Karena itu, kita harus segera menangkapnya. Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi sudah bekerja keras, tetapi sampai sekarang masih belum berhasil. Biarlah kemudian aku dan Ki Gede Pemanahan langsung mencobanya turun ke arena. Bagaimanapun juga, kami merasa bersalah bahwa Haryo Wisoko itu sempat luput dari tangan kami. Padahal Haryo Wisoko sudah masuk ke dalam bilik Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kesempatan yang tidak akan dapat terulang kembali." Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan hanya dapat mengangguk-angguk kecil, sementara Ki Panengah pun berkata, "Jika perlu, aku mohon Ki Waskita mengirimkan penghubung kemari." "Baik Ki Panengah, mudah-mudahan aku tidak terlalu lama berada di kota raja." "Bukankah Ki Waskita setiap kali dapat menengok padepokan ini seandainya Ki Waskita dan Ki Gede tidak segera dapat menemukan Haryo Wisoko? Bukankah jarak hutan Jabung tidak terlalu jauh dari kota raja?" berkata Ki Griyadama. "Tentu," jawab Ki Waskita. "Namun segala sesuatunya juga tergantung kepada Ki Gede Pemanahan." Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Waskita sudah berpacu di atas punggung kudanya. Meskipun Ki Waskita menurut wujudnya sudah semakin tua, tetapi ia masih saja sigap dan tegar. Bahkan angin pagi yang menerpa tubuhnya, yang meluncur di punggung kudanya dan berlari seperti anak panah yang terlepas dari busurnya itu, nampak seakan-akan menjadi semakin tangkas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.